Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ketenangan di lembah berlangsung selama 6 hari sebelum terganggu oleh faktor eksternal. Kenapa orang-orang itu begitu menemukan kita secepat ini? Liu Fei berkata sambil melihat keluar. Bagaimanapun, ini adalah wilayah dinasti Tian Sui. Mata-mata mereka ada di semana-mana. Tidak mengherankan jika mereka dapat menemukan kita dengan begitu cepat. Chu Guangsheng berdiri lalu tersenyum tipis. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Liu Fei pelan. Hindari orang-orang ini dulu, baru kita tunggu sampai kekuatanku pulih. Chu Guangsheng bergumam pelan. Sekarang kekuatannya baru pulih hingga 60 hingga 70%. Jadi tidak cocok untuk baginya untuk menghadapi orang-orang dari dinasti Tian Sui. Ayo pergi. Setelah membuat keputusan, Chu Guangsheng tidak berencana untuk tinggal terlebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan membawa VR pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, gua itu dibuka dengan paksa. Dan puluhan sosok menyerbu masuk dan mencari di dalam dan luar. Tidak ada seorang pun di sini. Seseorang lelaki keluar dari gua, lalu berkata kepada lelaki berjubah besi hitam yang berjaga di luar. Pria berbaju besi hitam itu mengangguk, lalu memimpin anak buahnya mencari ke tempat lain. Setelah beberapa jam, mereka mencapai puncak gunung. Bayangan hitam menyapu dari lembah dan mendarat di puncak gunung. Ia berkata dengan hormat kepada seorang lelaki tua. Melapor kepada Tuan, kami tidak menemukan jejak kedua orang itu di lembah ini. Tidak menemukan jejak apapun. Orang tua itu mengerutkan kening. Informasi yang sebelumnya dikirim oleh mata-mata itu dengan jelas mengatakan bahwa ada jejak kedua orang itu di sini. Tetapi sekarang mengapa mereka tidak ada? Tuan, mungkinkah kedua orang itu melarikan diri lagi? Kata pria berbaju besi hitam. Orang tua itu mengangguk dan berkata, kemungkinan besar begitu. Mari kita pergi dan beritahu pangeran terlebih dahulu, dan biarkan dia memutuskan masalah ini. Iya, pria berbaju besi hitam itu menjawab dengan hormat. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya, dan sosoknya melayang ke langit, lalu dengan cepat menghilang di kejauhan. Di belakangnya, sekelompok pengawal dari dinasti Tian Sui mengikutinya. Pada periode waktu berikutnya, pencarian dinasti Tian Sui menjadi lebih sering, dan sebagian besar praktisi di keluarga kerajaan dikirim untuk mencari Chu Guangsheng. Di suatu tempat dalam dinasti Tian Sui, di sana, seseorang pria berbaju besi hitam berteriak dengan marah, dan puluhan penjaga di belakangnya segera mengikuti dan mengepung sosok muda yang tidak jauh darinya. Raungan naga bergema di langit, sosok muda itu bahkan tidak menoleh. Cahaya berwarna darah menyapu keluar dari tubuhnya, dan langsung berubah menjadi bayangan darah naga virtual. Lalu menyerbu ke arah puluhan penjaga dari dinasti Tian Sui. Setelah terdengar bunyi ledakan keras, sosok para penjaga dinasti Tian Sui menghilang di angkasa, dan suara ratapan terdengar dari tanah. Chu Guangsheng melirik ke belakang dengan ekspresi muram. Matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Selama kurun waktu ini, dia tidak tahu berapa kali pengepungan serupa telah dia hadapi, meskipun pada akhirnya dia selalu berhasil lolos dengan cepat. Namun, dalam jangka panjang, hal itu tetap menjadi masalah besar baginya, yang kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Orang-orang dinasti Tian Sui jelas tidak ingin kamu memulihkan kekuatanmu sepenuhnya. Liu Fei berkata dengan wajah dingin.
Pengejaran yang lengket semacam ini tidak mungkin dihindari, dan tidak banyak waktu untuk pulih sepenuhnya. Ekspresi Cukuangseng semakin memuncak. Cepat atau lambat, dia akan menagih hutang dari dinasti Tianshui 100 kali lipat. Tetapi sekarang bukan saatnya yang tepat, jadi dia hanya bisa bersabar. Ayo pergi, teriaknya dengan suara berat, dan mereka berdua segera meninggalkan tempat ini. Pemburuan pun terus berlanjut. Dimanapun mereka berdua muncul di dinasti Tianshui, mereka akan segera dikepung dan diserang oleh orang-orang dari kedua sisi. Dan mereka tidak akan bisa mendapatkan kedamaian sejenak. Tiba-tiba, suara keras terdengar di sebuah kota kecil. Hampir 100 sosok terlempar dan jatuh ke tanah dengan nafas lemah. Cukuangseng bahkan tidak menoleh. Dia terus berjalan maju di sepanjang jalan utama di kota. Kemanapun dia lewat, orang-orang di kota itu menghindarinya. Tidak berani memprovokasi dewa kematian ini di mata mereka. Setengah jam kemudian di loteng kota, saya sudah menanyakan beberapa kabar. Ternyata dinasti Tianshui telah menawarkan harga hadiah besar. Jadi begitu banyak kekuatan telah datang untuk mengepung dan untuk menangkapmu. Liu Fei perlahan berkata sambil bersandar di pagar kayu loteng. Cukuangseng hanya mengangguk dan matanya memancarkan pandangan dingin saat dia melihat ke kejauhan. Dinasti Tianshui benar-benar berusaha keras untuk menangkapnya hari itu. Tempat ini tidak jauh dari perbatasan dinasti Tianshui. Selama kita meninggalkan perbatasan, kita bisa memasuki istana dewa dan iblis, kata Liu Fei pelan. Mata Cukuangseng berkedip. Meskipun dinasti Tianshui dan istana dewa dan iblis memiliki hubungan ketergantungan, konflik antara dia dan dinasti Tianshui tidak akan mengancam istana dewa dan iblis. Jadi, jika mereka memasuki wilayah pengaruhnya, mereka akan menjadi lebih aman. Bersiaplah. Mungkin akan ada pertempuran sengit di depan. Dia menatap ke arah perbatasan, menghembuskan nafas perlahan. Orang-orang dinasti Tianshui tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Jadi semakin dekat mereka di perbatasan, semakin sering pengejaran dilakukan. Dia bahkan punya firasat samar bahwa ada peringatan nyata yang menunggu mereka di perbatasan. Kali ini, mari kita akhiri saja untuk saat ini. Suara rendah terdengar, tetapi mengandung niat membunuh yang kuat. Malam yang damai. Pada hari kedua, dua sosok melesat keluar dari kota dan melesat menuju langit yang jauh. Kedua orang ini adalah Cukuangseng dan Liu Fei. Selama sisa perjalanannya, tidak ada pengejaran sama sekali yang memungkinkan mereka mendekati perbatasan dinasti Tianshui. Perbatasan ada di depan, kata Liu Fei sambil mengulurkan tangannya. Cukuangseng melihat garis besar bangunan melingkar. Samar-samar tampak ada aura pembunuh yang terpancar keluar darinya. Kami tidak memenuhi pengejaran apapun di sepanjang jalan. Saya khawatir semua bahaya terpusat di kota perbatasan ini, katanya perlahan. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa dinasti Tianshui akan membiarkannya pergi begitu mudah. Mendengar ini, wajah Liu Fei juga menjadi semakin serius. Kali ini, rintangannya pasti paling kuat. Ayo pergi. Cukuangseng tersenyum tipis dan melompat menuju perbatasan yang jauh. Kali ini, dia diminta untuk mendapatkan kembali barang-barang yang didapatkan dari pertempuran berdarah terakhir dengan Yun Hanyan. Meski dia tidak bisa mendapatkan 50 batu dewa luar angkasa, setidaknya dia tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Di perbatasan, seorang pria berbaju merah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Auranya yang kuat menyebar di sekelilingnya, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan kagum. Dan orang ini adalah pangeran ketiga dari dinasti Tianshui, Yun Nantian.
Paman San, apakah anak itu benar-benar akan datang? Yun Han yang tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata di samping lelaki baju merah itu. Mendengar ini, Yun Tian melirik ke kejauhan, lalu berbalik dan menatap dan berkata, "Aku akan membiarkanmu membunuhnya dengan tanganmu sendiri untuk menghapus kekurangan dalam pikiranmu." Ekspresi Yun Han semakin rumit. Bentuk pertempuran hari itu memang meninggalkan bekas yang tak terhapuskan padanya. Namun dengan harga dirinya, dia tidak mudah dikalahkan. Akhirnya dia mengangguk penuh semangat. Jika nanti selama dia membunuh Chu Guangsheng dan menghapus kekurangan dalam pikirannya, dia akan tetap menjadi pangeran Tian Shui yang terkenal di benua dewa dan iblis. Bajingan kecil, aku hanya akan menjadi batu loncatan bagiku, katanya dengan ekspresi sedikit garang di wajahnya. Suasana khidmat menyelimuti langit di atas perbatasan. Dan semua orang samar-samar menyadari bahwa pertempuran sengit akan segera dimulai. Apakah anak itu benar-benar berani menyusup? Prajurit yang menjaga perbatasan bertanya dengan mata berbinar. Akan tetapi, setelah pertempuran terakhir di puncak Tian Shui, tidak seorang pun yang begitu yakin. Karena mereka tahu bahwa tidak ada yang dapat menakuti pria yang bertingkah flamboyan dan bahkan gila itu. Saat semua orang sedang asik dengan pikiran masing-masing, tiba-tiba terdengar suara angin tertiup dari langit yang tenang di kejauhan. Seseorang datang. Apakah bocah itu? Semua orang terkejut lalu mengangkat kepalanya. Saat di kejauhan terlihat dua sosok terbang cepat. Dan akhirnya cahaya itu menghilang, berubah menjadi dua sosok muda. Seorang pria dan seorang wanita. Anak ini benar-benar datang. Wajah Yun Han yang tampak muram. Dan sorot matanya penuh dengan dingin saat dia menatap Chu Guangsheng. Hari ini, dia akan menggunakan darah bajingan kecil ini untuk menghapus rasa malu sebelumnya. Hahaha, sangat meriah. Chu Guangsheng berdiri di udara, menundukkan kepalanya dan melirik orang-orang di bawah sambil tersenyum tipis. Tebakannya memang benar. Orang-orang dari dinasti Tian Shui tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dan perbatasan ini akan menjadi penghalang berbahaya terakhir baginya untuk meninggalkan dinasti Tian Shui. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu mampu menimbulkan kegemparan besar di keluarga kerajaan Tian Shui. Bahkan jika kau mati di sini hari ini, kau harus merasa bersyukur di akhirat nanti. Yun Tian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat dia berbicara, tekanan terpancar dari tubuhnya, menutupi langit di luar kota. Chu Guangsheng diam-diam terkejut di dalam hatinya. Fluktuasi aura Yun Tian benar-benar menyentuh tingkat ketiga ranah Yin Yang. Orang ini cukup licik. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Belum lagi kekuatannya saat ini belum pulih sepenuhnya. Bahkan di masa jayanya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Tian Shui. Kali ini, kamu akan mati hari ini. Jangan mencoba melarikan diri lagi. Yun Han berkata dengan suara dingin. Mendengar ini, Chu Guangsheng menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan. Jika ingatanku tidak buruk, Yang Mulia Putra Mahkota masih berutang 50 batu dewa luar angkasa kepadaku hari itu. Bisakah kamu membayarnya sekarang? Wajah Yun Han langsung muram, dan dia mendengus dingin. Sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih memiliki pikiran untuk berlidah tajam di sini. Pada titik ini, dia menatap Chu Guangsheng dengan mata dingin dan berkata, Aku memiliki 20 batu dewa luar angkasa. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan ambillah.
Cukuangseng tersenyum lebar, tetapi matanya setajam pisau. Lalu dia berkata perlahan, "Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Putra Mahkota atas hadiahnya yang murah hati sebelumnya. Dia sudah menduga dinasti Tian Sui tidak akan bisa mengeluarkan 50 batu dewa luar angkasa. Karena jumlah harta karun seperti itu akan sulit dikumpulkan, bahkan jika semua harta milik keluarga kerajaan Tian Sui dikosongkan. Jadi menurutnya, 20 buah batu dewa luar angkasa sudah merupakan hadiah yang besar. Apakah kau pikir kamu punya nyali untuk mengambilnya?" Yun Hanyan hanya mencibir. Cukuangseng hanya tersenyum tipis, menatapnya lalu berkata, "Yang Mulia, bagaimana kalau kita mencobanya?" Mendengar suara pembunuhan ini, hati Yun Hanyan tiba-tiba menjadi merinding, dan ekspresi ketakutan yang tak tersamar muncul di matanya. Pertarungan hari itu meninggalkan banyak bayangan dalam dirinya, sedemikian rupa sehingga ketika dia menatap Cukuangseng sekarang, dia merasa sedikit ketakutan. "Serahkan orang ini padaku." Pada saat ini, Liu Fei tiba-tiba melangkah maju dan berbicara. "Kau mau melawannya?" Cukuangseng tertegun sejenak dan menatapnya dengan heran. Liu Fei hanya melengkungkan bibir merahnya dan berkata, "Bukankah aku harus selalu berurusan dengan orang yang paling lemah?" "Yang paling lemah?" Begitu dua kata ini keluar, wajah Yun Hanyan berkedut hebat. Kalimat ini merupakan penghinaan besar baginya. Cukuangseng memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia melirik Yun Hanyan lalu menoleh ke Yun Yantian dan diam-diam menyentuh hidungnya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pernyataan ini. Jika dilihat dari sudut pandang Rana Yingyang, Yun Hanyan memang orang yang paling lemah saat ini. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Keduanya sangat sombong, kata Yun Hanyan kepada Liu Fei dengan wajah muram. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia bahkan tidak bisa berhadapan dengan seorang wanita. "Terima kasih atas pujianmu." Liu Fei tersenyum, lalu melangkah dengan gerakan tubuh mungilnya, dan dia mendarat di hadapan Yun Hanyan. "Hari ini, aku akan memulai denganmu." Yun Hanyan menatap wajah yang tersenyum itu, lalu tiba-tiba merasakan kebencian muncul di hatinya. Kapan seorang wanita bisa memandang rendah padanya seperti ini? Dengan amarah di dalam hatinya, dia tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah, lalu bergegas maju dan langsung menuju Liu Fei. Melihat ini, Liu Fei juga tidak mau kalah. Dia melambaikan tangannya dan cahaya merah muda menyapu, lalu bertemu langsung dengan musuhnya. Pertarungan sengit tiba-tiba terjadi di perbatasan. Yun Nantian mengalihkan pandangannya dari Liu Fei, lalu menoleh ke arah Cukuangseng dengan tatapan dingin di matanya. "Sepertinya kau berencana untuk melawanku sendirian. Aku benar-benar ingin mencobanya. Kemampuan apa yang bisa kau miliki, pangeran ketiga dari dinasti Tian Sui?" Cukuangseng tersenyum tipis dan matanya bertemu dengan tanpa rasa takut. "Kau benar-benar pemberani, tetapi melihat kondisimu saat ini, aku khawatir kau akan mati di sini." Mata Yun Nantian berkilat sepenuh niat membunuh. Cukuangseng tidak menjawab. Dia mengepalkan tangannya dan melepaskan semua kekuatan di tubuhnya tanpa ragu, berkumpul menjadi badai dahsyat yang mengelilinginya. Hari ini, dia ingin melihat apakah dia dapat melintasi perbatasan dinasti Tian Sui. Ada tatapan tajam di matanya, dan tiba-tiba dia mengepalkan tangannya. Cahaya hitam melonjak dan mengembun menjadi batu nisan hitam.
Dengan bantuan batu nisan di tangan, Cukuangse menginjak kehampaan. Dan sosoknya langsung berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke langit. Seperti anak panah. Kau tidak tahu apa yang bisa kau lakukan. Yunantian mencibir. Cahaya ungu keluar dari pori-pori tubuhnya, seperti nyala api ungu yang menyala-nyala, dengan cepat menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya. Untuk sesaat, suhu dunia meningkat tajam, dan udara menjadi terdistorasi. Udara beriak dan sebuah batu nisan hitam tercabut dari dalamnya, lalu menghantam dengan keras dengan ke arah Yunantian. Ekspresi Yunantian berubah dingin. Dia melambaikan lengan bajunya. Api ungu menyapu dan menghantam batu nisan hitam. Begitu kekuatan keduanya bersentuhan, suhu mengerikan langsung meledak. Dan kekuatan hitam yang terpancar dari batu nisan langsung menguap satu demi satu. Menanggapi hal ini, wajah Cukuangse yang tetap tenang. Tampak ada kilatan cahaya merah darah di matanya, dan raungan naga rendah terdengar. Kekuatan seperti aliran air gunung meletus dari tubuhnya dan mengalir ke batu nisan hitam di sepanjang lengannya. Batu nisan hitam itu membengkak karena angin dan langsung membesar 2 kali lipat. Kekuatan yang sangat mengerikan bergetar keluar, menghalangi panas dari api ungu. Tatapan mata Yunantian tajam, dan secerah keterkejutan terpancar pada ekspresinya. Teknik yang dipraktekkan anak ini memang aneh, dan malah dapat meningkatkan kekuatannya hingga sedemikian rupa. Tetapi ini tidak cukup. Sudut mulut sedikit terangkat, dan niat membunuh yang kuat muncul di wajahnya. Terima kasih.